Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Dominic di Komoro Podcast ya. Jadi kali ini saya ingin ngobrolin satu hal. Jadi mungkin hal ini ada di benak kalian tapi belum dapat caranya bagaimana itu mengekspresikannya ya. Jadi teman-teman, yang mau saya sampaikan bahwa seperti yang kita tahu bahwa wajah kita orang timur di Bali itu tidak begitu bagus ya teman-teman. Diakui atau tidak bahwa kita memiliki image yang kurang begitu bagus di Bali ya. Alasannya karena begitu banyak deretan peristiwa atau kejadian yang negatif atau kejadian yang tidak diinginkan melibatkan orang-orang timur ya. Karena repetisi dan kejadian yang berulang itu kemudian membuat masyarakat merasa bahwa ada hal yang salah dengan orang-orang timur ya. Dan bagi orang yang memang tidak berpikir secara bijak, mereka menstereotip bahwa orang timur itu gini semua gitu ya. Dan itu yang terjadi teman-teman. Tapi balik lagi kalau misalnya kita lihat setiap kali ada kejadian-kejadian seperti itu dan viral di media sosial, satu hal yang menurut saya itu yang sebenarnya sederhana tetapi itu punya impact yang positif sebenarnya ya. Yaitu klarifikasi dan permintaan maaf. Misalnya ada sebuah kejadian viral ya, ada kekacauan atau keributan yang melibatkan orang timur ya. Kemudian berita itu viral dan itu ramai diperbincangkan orang-orang. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya lihat ya dalam bentuk video ataupun dalam bentuk dokumen atau apapun ya, tidak ada klarifikasi dari sesama kita orang timur ya secara publik gitu bahwa kami ingin menjelaskan situasinya seperti apa ya. Ya tidak ada pengkeliran situasi dan sebagainya, dan yang terpenting juga tidak ada permintaan maaf secara terbuka gitu atas kekacauan itu ya. Maksudnya apa sih maksud dan tujuan kita mengklarifikasi dan untuk meminta maaf atas kejadian tersebut gitu. Yang pertama bahwa supaya mengimbangi narasi negatif gitu ya. Supaya mengimbangi narasi negatif bahwa orang timur itu tukang bikin kacau ya. Tetapi kita mengimbangi dengan klarifikasi. Klarifikasi yang dimaksud itu gimana? Maksudnya kalau misalnya ada kejadian, misalnya orang kan naikin konten ya. Orang naikin konten dan viral tentang ini orang timur yang terlibat gini, mereka itu bikin kacau dan sebagainya. Itu kan narasi negatif atau mereka ada semacam langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar itu untuk memframing negatif orang timur gitu ya. Ya, dengan kita menaikkan video klarifikasi ya bahwa apakah kejadian itu benar adanya seperti itu atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kejadian itu tidak benar seperti yang ada dalam video yang viral itu, kita bisa memberi klarifikasi bahwa kejadiannya memang tidak seperti ini, cuman salah paham kalau memang salah paham gitu ya. Kalau memang itu benar bahwa itu ada kekeliruan atau kesalahan kita sesama orang-orang timur, kita bisa membuat klarifikasi bahwa betul memang kejadiannya seperti itu. Kami masyarakat orang timur gitu meminta maaf atas kejadian ini, atas kekacauan ini karena mengganggu dan sebagainya. Nah, jadi yang ditangkap oleh netizen atau orang-orang yang menonton video atau masyarakat lokal merasa bahwa orang timur itu mereka bertanggung jawab atas kekacauan atau keributan yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi ini adalah poin plus untuk kita. Kemudian yang kedua, mereka merasa memiliki, berarti orang-orang timur itu merasa memiliki akan Bali yang mereka jadikan rumah kedua mereka. Dengan memiliki poin atau nilai-nilai seperti ini, orang lokal pasti respect dengan kita. Bahwa orang-orang ini memiliki mentalitas yang baik, mereka memiliki tanggung jawab dan mereka memiliki perasaan untuk memiliki akan Bali gitu ya. Jadi tidak serta-merta video yang viral itu mereka lihat dan ini menjadi gambaran orang timur. Tetapi kita orang timur harus membangun narasi yang lain yang menjadi lawan dari narasi negatif yang tadi ya. Biar masyarakat yang atau orang yang melihat video yang viral tersebut
itu memiliki pembanding gitu. Oh iya betul bahwa orang timur itu mereka memang sering terlibat dalam masalah-masalah seperti itu, tetapi mereka memiliki itikat atau niat baik untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab dan meminta maaf akan hal itu. Jadi tidak mulu hal negatif itu yang dikonsumsi oleh orang-orang gitu ya. Jadi orang memiliki pandangan yang lain yang menjadi lawan dari narasi negatif ini. Ya, jadi menurut saya itu yang masih kurang dari kita orang Timur. Dan yang terpenting juga teman-teman ya, kita orang Timur itu katanya persaudaraannya tinggi. Ya, katanya persaudaraan tinggi. Dan juga kita orang Timur itu banyak sekali wadah-wadah organisasi yang seharusnya ini menjadi inisiator utama gitu ketika ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Dan case-nya juga katanya banyak orang-orang anak-anak timur yang terlibat dalam masalah-masalah seperti itu atau kekacauan seperti itu karena mereka tidak tergabung dalam organisasi. Tetapi yang paling penting harus kita sadari bahwa walaupun mereka tidak tergabung dalam organisasi, tetapi dampak atau impact dari kejadian atau masalah-masalah yang melibatkan mereka itu tetap kena ke kita, itu problemnya. Jadi kalau menurut saya itu kita juga harus perlu rendah hati, kita juga harus perlu bijak bahwa walaupun siapapun yang terlibat dalam masalah, kita harus tetap ambil bagian, kita harus tetap bertanggung jawab karena ya sedikit yang berbuat semuanya akan bertanggung jawab ya. Ya. Oke, teman-teman ya, itu saja dari saya. Mungkin kalian ada tanggapan atau respon atas video ini, atau kalau kalian setuju silakan komen di bawah, kalaupun kalian tidak setuju silakan komen di bawah. Dan kalau merasa bahwa video ini penting untuk didengarkan atau diketahui oleh banyak orang tentang perspektif ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian tinggal di Bali teman-teman, mohon kita jaga tingkah laku kita karena nanti ini tidak hanya merugikan diri kita sendiri tetapi merugi kebanyakan orang. Oke, so jangan lupa follow TikTok Komoro Podcast dan juga subscribe Komoro Podcast karena nanti akan ada banyak konten tentang orang timur, tentang budaya dan tentang alam timur kita. Bye bye.